Halo semua, perkenalkan saya Modesta Frila Lawalata dari Program Studi Kebidanan Program Sarjana Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Di sini saya akan mempraktikkan prosedur pertolongan persalinan Norman, di mana yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama alat dan bahan. Alat yang pertama ada partuset. Di dalam partuset terdapat yang pertama sarung tangan pendek, sepasang sarung tangan pendek. Berikutnya ada sepasang sarung tangan panjang yang di tengahnya terdapat setengah koker. Berikutnya di dalamnya terdapat klem tali pusat, terdapat gunting episiotomi, gunting tali pusat, benang tali pusat, kateter nelaton, 5 buah kapas, 5 buah kasa. Setelah itu ada heading set, di mana heading set di dalamnya terdiri dari sepasang sarung tangan pendek. Berikutnya ada 5 buah kasa. Setelah itu ada nail holder. Berikutnya ada gunting benang. Setelah itu ada pinset chirurgis, pinset anatomis, dan ada jarum otot dan jarum kulit. Setelah itu ada 2 buah bengkok. Yang pertama bengkok stainless, yang berikutnya ada bengkok plastik yang berisi larutan klorin, yang berikutnya ada kong untuk air DTT, yang berikutnya ada jelly, ada linek. Berikutnya ada obat-obatan yang harus dipersiapkan, yang di dalamnya terdiri dari 8 ampul oksitosin, 2 ampul lidokain, 2 ampul metergin, dan 1 ampul vitamin K. Setelah itu ada spet 1 cc, spet 3 cc, spet 5 cc, dan spet 10 cc. Berikutnya ada benang jahit, eboket. Setelah itu ada salep mata. Setelah itu kita ke bagian bawah. Di sini terdapat 4 buah NaHCl, 1 set infus, dan sarung tangan steril. NaHCl berguna pada saat terjadinya atonia uteri, kita bisa memasangkan NaHCl pada ibu biar tidak terjadi kekurangan cairan. Berikutnya alat untuk pencegahan infeksius yang terdiri dari APD yang sudah dipersiapkan, sabun dan air mengalir, serta handuk untuk melap tangan. Berikutnya ada sepatu bot untuk melindungi kaki kita dari ancaman benda-benda tajam. Berikutnya yang dibawa ada bak larutan klorin dan bak air DDT. Berikutnya ada tempat sampah untuk membuang ampul. Berikutnya ada safety box untuk membuang bekas suntik. Berikutnya ada tempat sampah kering untuk membuang sampah-sampah yang kering. Setelah itu ada tempat sampah infeksius untuk membuang sampah-sampah yang berhubungan dengan cairan ibu. Berikutnya ada bak untuk mengisi pakaian kotor ibu. Setelah itu ada juga tempat untuk menaruh plasenta. Berikutnya ada 3 kom untuk proses pembersihan ibu. Setelah itu di sini ada pakaian-pakaian yang harus dipersiapkan. Kita urutkan dari yang pertama. Yang pertama ada handuk untuk alas perut ibu. Yang berikutnya ada alas bokong untuk ibu. Yang berikutnya handuk untuk mengecek bayi. Yang berikutnya ada kain untuk mengecek bayi kedua. Yang berikutnya ada topi bayi. Yang berikutnya ada handuk untuk melap ibu. Ada 3 buah waslap.
Berikutnya ada softtek dan celana dalam ibu. Berikutnya ada kain jarit untuk ibu dan terakhir baju ibu. Setelah itu kita balik seperti ini. Baik, itu saja persiapan alat dan bahan yang harus kita gunakan dalam pertolongan persalinan normal. Baik Ibu, sebentar saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Nah, nanti prosedurnya sebentar itu tangan saya akan saya masukkan, nanti agak sedikit kurang mengenakan, tapi nanti Ibu tarik nafas saja dan saya akan melakukannya dengan baik. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik Ibu berbaring dulu sembari saya menyiapkan alat, mencuci tangan dan menjaga privasi dengan menutup tirai ya Bu. Permisi. Iya Bu. Kita cuci tangan dengan 6 langkah. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita lap. Setelah itu kita pakai APD juga. Setelah itu kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama kita ambil 1 ampul oksitosin, lalu kita buka, kita buang ke tempat ampul. Setelah itu kita buka spek 3 cc, kita letakkan di bak instrumen, lalu kita buang ke tempat sampah kering. Yang pertama kita buka dulu bengkok, ada bengkok stainless dan ada bengkok kering ada bengkok stainless kering dan ada bengkok yang berisi cairan larutan klorin. Kita pakai sarung tangan yang sebelahnya. Setelah itu kita ambil spet yang tadi sudah kita buka, kita isi dengan oksitosin yang sudah dibuka tadi. Kita ambil. Oke, setelah itu kita buang di tempat ampul, lalu kita tutup lagi dengan teknik one hand. Setelah itu kita ambil sarung tangan yang satunya lagi yang pendek, lalu kita pakai. Oke, setelah itu kita melakukan vulva hygiene. Ibu, permisi ya. Sekarang saya akan melakukan pembersihan bagian area kelamin ibu terlebih dahulu ya, sebelum saya melakukan pemeriksaan. Baik Bu. Ya, permisi, mohon dibuka dulu bajunya sedikit. Permisi ya. Kita bersihkan terlebih dahulu area yang paling terjauh, labia mayora. Setelah itu kita buang dulu ke tempat yang berisi bengkok berisi larutan klorin. Setelah itu labia minora yang paling jauh. Setelah itu labia mayora yang terdekat. Setelah itu labia minora yang terdekat. Setelah itu dari vulva sampai ke bagian anus. Oke.
Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dalam dengan cara nanti tangan saya masukkan ke bagian vagina ibu. Baik ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya bu. Nanti tangan saya masuk, nanti ibu bisa tarik nafas dulu untuk mempermudah tangan saya masuk. Sekarang saya akan memasukkannya ya bu, supaya kita bisa lihat pembukaan ibu sudah sampai ke berapa. Baik ibu, ibu bisa tarik nafas. Kita akan melakukan VT dengan kedua jari tengah dan jari telunjuk. Dengan yang pertama masuk terlebih dahulu yaitu jari tengah, menekan komisura posterior. Setelah itu dia didorong masuk secara perlahan. Ibu tarik nafas ya bu, dan mengikuti jari telunjuk. Jari telunjuk mengikuti. Jadi masuk sampai di dalam. Tangan kita yang berada di atas vagina ibu pindah ke bagian fundus. Tujuannya untuk kita ngecek kontraksi. Jika ada kontraksi, kita tidak boleh memasukkan tangan kita lebih jauh ke dalam. Nah, jika tidak ada kontraksi, baru kita bisa melakukan pemeriksaan dalam. Nah, ini kan tidak ada kontraksi ya Bu, jadi saya cek dulu ya pembukaannya. Oke, baik, ini sudah sampai di dalam, kita akan melakukan penilaian. Nah, penilaiannya ada 5. Yang pertama, ketubannya utuh. Berikutnya tidak terabah tali pusat menumbung, juga tidak terabah bagian-bagian kecil janin. Pembukaannya sudah 10 cm. Baik ibu, ini karena ketubannya belum pecah, nah saya akan membantu untuk memecahkan ketubannya terlebih dahulu ya bu. Nah, nanti sebentar ada alat yang saya masukkan menyusuri tangan saya ya bu. Baik, ini alatnya yaitu setengah koker. Nanti kita akan masukin setengah koker ini ke dalam vagina ibu dengan yang bagian menonjol ini kita arahkan ke dalam, ke tangan saya di sela-sela antara ibu jari dan jari tengah saya. Setelah itu saya masukkan, kita masukkan sampai di dalam mencapai ujung jari. Setelah sampai di dalam, kita putar yang arah meruncing tadi itu keluar. Kita putar. Setelah diputar, kita lihat tangan kembali di bagian fundus, lalu kita gores 2-3 sobekan. Setelah disobek, kita tarik keluar dengan cara seperti tadi. Diputar dulu setengah kokernya. Setelah itu ditarik perlahan keluar. Oke, sudah keluar setengah koker, kita taruh di bak kering, Hancock ring. Setelah itu kita sobekan dengan cara tangan kita, jari telunjuk yang berada di dalam membuka sobekan yang tadi sudah kita sobek untuk mengeluarkan air ketubannya. Udah, air ketubannya sudah keluar. Nah, ibu ini air ketubannya sudah keluar ya. Jadi saya akan mengeluarkan tangan saya ya bu. Nanti bisa ditarik nafas. Tarik nafas bu. Oke, sudah. Jadi ibu, ini air ketubannya jernih. Sudah selesai juga pemeriksaan dalam, pembukanya juga sudah lengkap. Nah, saya permisi mencuci tangan dulu ya bu. Iya bu. Tangan keluar, kita celupkan di bagian larutan klorin.
Lalu kita mencuci tangan lagi. 6 langkah. Dilap. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan DJJ menggunakan Linex. Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksakan DJJ-nya anak Ibu terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu. Iya, Bu. Baik Ibu, ini DJJ anak Ibu normal ya, 140. Iya, Bu. Baik Ibu, ini kan sudah ada tanda-tanda persalinan. Nah, ditandai dengan pembukaan sudah 10 cm, perineum menonjol, vulva membuka, dan ada dorongan untuk meneran ya Bu. Nanti saya akan membantu untuk menolong persalinan. Nah, sebelum itu saya izin untuk mempersiapkan alat-alatnya dulu ya Bu. Misi. Sebelum itu kita siapkan handuk di atas perut Ibu. Setelah itu kita siapkan alas bokong Ibu. Baik Ibu, bisa dibantu untuk mengangkat bokongnya. Bapak bisa dibantu ya untuk saya mengalas bokongnya dulu. Isi. Ya, silakan. Turunkan. Setelah itu kita pasangkan dulu. Ini berguna untuk nanti kita stenan agar tidak licin. Ibu bisa diangkat bokongnya sekali lagi. Permisi ya Bu. Setelah itu kita cuci tangan lagi terlebih dahulu ya. Dengan 6 langkah. Kita menggunakan sarung tangan panjang sebelum melakukan tindakan. Baik, setelah itu Ibu, ini kan sudah mau proses melahirkan ya. Nanti sebentar mengejannya seperti mau buang air besar kan. Seperti mau buang air besar ya Bu. Setelah itu nanti kalau sudah mengejan seperti buang air besar, nanti pada saat kepala bayinya sudah keluar, nanti bernafasnya seperti ini ya Bu. Ha 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 ha. Ya. Setelah itu nanti saya akan membantu untuk menolong bayi Ibu. Baik Ibu, mungkin bapaknya bisa dibantu karena ini saya lihat sudah ada dorongan ya untuk meneran. Silakan. Kita posisi stenen. Jadi ini tangan yang steril, nggak boleh sampai memegang apapun. Kita pegang seperti ini. Harus kuat stenen kita. Setelah itu tangan yang ini kita taruh di bagian atas vagina Ibu seperti ini, tapi jangan memencet. Jadi untuk menyangga kepala bayi saja. Setelah itu ya ada dorongan. Ibu, ayo meneran, dorong terus Bu, dorong terus. Dorong terus Ibu, dorong terus lagi Bu, dorong. Oke, dorong lagi, sekali lagi. Ya. Oke, ha. Oke, selesai, kepala bayinya sudah keluar.
Setelah itu kita cek lilitan tali pusat seperti ini dengan cara melingkar. Tidak ada lilitan tali pusat ya Bu. Setelah itu kita tunggu putaran paksi luar. Sudah berputar, sekarang kita di parietal seperti ini. Setelah itu kita lahirkan bahu atas terlebih dahulu seperti ini. Bahu atasnya sudah lahir, kita lahirkan bahu bawahnya terlebih dahulu. Setelah itu kita sanggah tangan kanan kita di bagian leher bayi, lalu tangan yang satunya menyusuri, kita susur seperti ini. Harus tegak seperti ini. Setelah itu bayi lahir, kita lihat dia menangis kuat, kulitnya merah muda, semuanya lengkap. Setelah itu kita taruh di atas perut ibu, lalu kita lap. Mungkin bisa menggunakan handuk yang satunya juga. Seperti ini. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita klem menggunakan klem tali pusat. Jadi kita urut dulu 2-3 cm dari bagian bayi, lalu kita klem. Setelah itu kita klem lagi, kita urut dulu. Setelah tali pusatnya sudah diklem, kita potong dengan cara seperti ini, 1 kali potongan, tidak lebih. Sudah, kita taruh. Setelah itu kita ikat tali pusat bayi. Ikat mati ya. Setelah itu kita gunting sisa tali pusat. Sudah. Klemnya kita taruh di bengkok. Setelah itu kita melakukan IMD, yaitu inisiasi menyusui dini. Jadi ibu ini bayinya kan sudah lahir. Nah sekarang saya akan melakukan inisiasi menyusui dini. Nanti bayinya saya letakkan di bagian dada ibu ya, untuk bisa menjalin kedekatan antara ibu dan bayi ibu. Baik ibu, ini bayinya saya balikkan terlebih dahulu ya. Setelah itu, ini kepalanya jangan sampai tertutup dengan payudara ibu ya, nanti jalan nafasnya tertutup kan, nanti jadi terganggu. Setelah itu kita pakaikan topi biar dia tidak kedinginan. Oke ibu, ini kan bayinya sudah lahir. Sekarang saya akan membantu melahirkan plasentanya ya bu. Permisi, sebelumnya saya cek dulu bagian perut ibu, apakah masih ada janin yang lebih atau tidak. Permisi ya bu, kita cek perut ibu masih ada janin yang lebih atau tidak. Ternyata sudah kosong. Setelah itu ibu, kita akan melakukan penyuntikan oksitosin. Nah nanti saya akan menyuntikkan di bagian
paha ibu ya. Kita ambil oksitosin yang tadi sudah disuntik. Setelah itu kita suntik di paha ibu 90 derajat. Inspirasi. Sudah selesai. Setelah itu kita pijat tali pusatnya ke arah vagina ibu sepanjang 5 sampai 10 cm dari vulva ibu. Seperti ini kita dekatkan lagi. Lalu kita PTT dengan dorsokranial. Seperti ini. Tangannya seperti ini. Lalu kita PTT, peregangan tali pusat terkendali sambil dorsokranial. Setelah itu jika tali pusatnya masih memanjang, kita pijit lagi. Dekatkan 5 sampai 10. Kita klem lagi di sini. Setelah itu kita PTT lagi sambil dorsokranial di bagian fundus ibu, perut ibu. Dorsokranial. Lagi masih dekat, kita dekatkan lagi sedikit. Ya, itu kita klem. PTT lagi. Sudah terlihat di bagian vulva ibu plasentanya. Setelah itu kita putar searah jarum jam seperti ini, perlahan seperti ini. Jika terlihat sisa-sisa selaput, kita angkat menggunakan klem seperti ini. Lalu kita keluarkan, kita lihat, kita nilai kotiledon-kotiledonnya dan kelengkapan plasentanya. Plasentanya lengkap semuanya. Setelah itu kita taruh di tempat plasenta. Setelah plasenta ditaruh di tempat plasenta, kita angkat klem yang tadi. Lalu kita taruh di bengkok. Setelah itu kita periksa laserasi jalan lahir dengan kita ambil kasa seperti ini. Kita dep di bagian vagina ibu. Ibu, permisi ya, sebelumnya saya periksa dulu apakah ada terjadi sobekan jalan lahir atau tidak ya Bu. Kalau misalnya ada, kita akan melakukan penjahitan untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya. Permisi ya Bu. Kita dek. Kita lihat ada pengeluaran darah atau tidak. Jika terdapat pengeluaran darah, bisa saja terjadi sobekan jalan lahir. Bisa kita cek lagi sekali lagi seperti ini. Ternyata tidak ada laserasi jalan lahir. Nah, Ibu ini nggak ada laserasi jalan lahir ya Bu, jadi tidak perlu dilakukan penjahitan. Setelah itu kita amati perdarahan pada saat proses persalinan tadi. Kita lihat, ternyata perdarahannya normal, kurang dari 500 cc, ditandai dengan underpad yang terisi dengan darah. Baik Ibu, ini perdarahannya juga normal. Saya permisi dulu untuk membereskan alatnya. Sekali lagi selamat ya Ibu atas kelahiran anak Ibu. Misi saya bantu diangkat bokongnya untuk mengangkat underpadnya.
Setelah itu kita taruh di tempat sampah infeksi. Setelah itu kita bereskan alat-alat, semuanya kita taruh di bak larutan korin. Lalu kita buka sarung tangan. Seperti ini, taruh di bak larutan korin. Kita biasakan mencuci tangan lagi setelah melakukan tindakan. Langkah. Setelah itu kita kupas PD. Baik, itu saja tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membantu proses persalinan normal. Terima kasih, sampai jumpa.